Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang variabel intervening dalam regresi. Nah, sebelum kita nanti kemudian simulasikan dalam SPSS, kita pahami dulu apa itu pengertian dari variabel intervening. Variabel intervening adalah jenis variabel yang menjadikan hubungan tidak langsung antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel yang letaknya terdapat di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel dependen tidak langsung terpengaruh oleh variabel independen. Dan variabel intervening adalah variabel yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antar variabel. Ya, namun hal ini tidak bisa diukur dan diamati ya. Nah, itu tadi adalah pemahaman tentang variabel intervening. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan ya. Jadi kalau kemudian kita mau melakukan sebuah riset ya. Jadi di sini saya hanya ngambil kasus yang sederhana ya. Jadi kita akan memahami tentang kinerja manajerial. Jadi kinerja manajerial itu dipengaruhi oleh keadilan prosedural dan partisipasi anggaran. Ya. Tapi di sini nanti kemudian ada jalur ya. Jadi nanti kalau kita lihat ini secara langsung, ini tidak langsung. Artinya pengaruh keadilan prosedural melalui partisipasi anggarannya ke kinerja manajerial. Sehingga dari kerangka pikir ini kita bisa menurunkan menjadi sebuah persamaan ini. Persamaan ini berarti ini adalah partisipasi anggaran dipengaruhi oleh keadilan prosedural. Ya. Ini ya. Kemudian yang persamaan kedua adalah keadilan prosedural mempengaruhi kerja manajerial dan partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja manajerial. Jadi yang kita pakai hipotesis adalah yang persamaan dua ya. H0 atau A1 ini sama dengan 0. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara keadilan prosedural ya, terhadap kinerja manajerial dengan partisipasi penganggaran sebagai variabel intervening. Hipotesis alternatif atau H1 terdapat pengaruh tidak langsung antara keadilan prosedural terhadap kinerja manajerial dengan partisipasi penganggaran sebagai variabel intervening. Ya. Nah, kemudian untuk kita bisa melakukan riset ini, maka kita akan mencari data dulu. Dari mana data kita peroleh, kita bisa menggunakan kuesioner. Ya, ini kuesionernya. Ya, jadi ada keadilan prosedural, kinerja manajerial, dan penganggaran. Nah, kemudian dari kuesioner ini kita lakukan sebuah tabulasi. Ini ya, kita dapat tabulasi. Ya, jadi keadilan prosedural ada 4 item. Ya, ada KP1 dan sudah untuk pertanyaan 1 sampai 4 ya. KP ini adalah total dari penjumlahan KP1, KP2, KP3, KP4. Kemudian penganggaran partisipatif PP1 sampai PP6 dijumlah ketemu PP ya. Kemudian kinerja manajerial 1 sampai 8 ketemu KM ya. Saya untuk mempermudah tutorial saya menggunakan 30 data ya. Walaupun ini masih dirasa sangat minimal ya, kurang nih ya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk simulasikan di SPSS ya. Oke, kita copy dulu ini ya. Kita copy dulu semua. Kita copy ya. Nah, copy. Kemudian kita buka SPSS ya. Kita buka dulu SPSS-nya. Ya. Jadi nah, ini kita buka dulu. Nah, di sini kita bisa buat variabelnya dulu ya, atau data dulu ya. Udah saya copy ke data dulu aja. Ini saya klik kanan dulu, paste. Ya, ini saya dapat data ini. Nah, dari data ini, maka saya akan rubah, kita beri nama variabel ini. Dengan cara variable view, nanti kita buka di sini ya. Klik, ini kita buat ini dulu ya. Nanti kita bisa nulis di sini adalah sesuai dengan yang ada di sini ya. KP1 sampai KP4 ya. Jadi kita tulis saja di sini KP1 ya, KP2
KP3, KP4, KP5, KP cukup KP4 dan ini ada KP saja. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke tadi kalau KP sampai 4, sekarang PP sampai PP6. Ya. Jadi kita masuk ke PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, ini PP. Kemudian sekarang kinerja, ya. Kinerja manajerial KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6, KM7, KM8, kemudian KM, ya. Nah, ini kita sudah memasukkan semua item pertanyaan dan kemudian ada penjumlahannya. Ini ya, jadi kalau kita lihat ini. Nah, langkah pertama, karena kita menggunakan alat yang adalah regresi, maka kita melakukan uji kualitas data dulu. Dengan apa? Kita tes dulu apakah data yang kita miliki sudah lolos untuk validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, sekarang kita uji dulu ya, per item dan per variabelnya. Nah, oke. Kita uji dulu, kita ingin uji validity. Gimana caranya? Anda klik analyze, kemudian Anda pilih di sini adalah correlate, Anda pilih bivariate. Ya. Nah, sekarang kita klik ini dengan cara di shift anak panah ke sini sampai KB, bawa ke sini. Sudah masuk semua, kita bisa langsung oke saja. Nah, di sini kita bisa melihat angka di sini yang ada bintangnya, ini kita lihat ya. Ini signifikan 001 kalau totalnya, ini bintangnya 2. Kalau bintang 1 dia signifikan di alpha 5%, 0,05. Di sini kita lihat hampir seluruh item pertanyaan itu dia sudah lolos di ini ya, alfanya adalah 1%. Ini 2, 2, 2, 2. Berarti sudah memenuhi kriteria validitasnya. Nah, kemudian kita uji lagi bagaimana dengan reliability-nya. Maka kita klik di sini ya. Analyze, kita pilih scale ya. Reliability analysis ini ya. Nah, kita sekarang pilih ini ya. Sampai sini saja, tapi KP-nya nggak usah ya. Oke di sini. Nah, kita tulis di sini adalah yang statistiknya kita pilih saja, atau kalau nggak apa-apa, kita tulis saja ya. Kita sekarang kita tulisin aja nggak apa-apa nih ya. Kita hanya butuh alpha crombatnya. Ya. Nah, ketemu 0,648. Nah, nanti kita lihat di sini ada tingkatan untuk menentukan reliability. Jadi kalau sangat kuat adalah 0,7. Nah, kemudian ada juga yang kemudian kita sebut dengan moderat. Itu 0,5 sampai dengan 0,7. Nanti coba dicek di literatur ya. Tapi ini sudah memenuhi kriteria bahwa data sudah reliability. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian untuk uji validity untuk variabel yang lain dan itemnya. Ya. Analyze, cari lagi di sini. Ya. Kita cari correlate, bivariate. Ya. Nah ini kita rubah dulu. Sekarang ke bawah tadi ini kita keluarkan dulu sini. Ya. Kemudian kita pilih yang bawah ini. Ya. Nah, kita ke sini. Kita oke lagi, klik sini. Ya, kita lihat lagi, ini ya. Nah, di sini, ini kalau nanti kita lihat di sini, ini alfanya bintang 2, bintang 2, bintang 2. Ini, ya. Tetapi kemudian, kalau ini sudah di atas 0,25, berarti sudah memenuhi syarat untuk validity-nya. Ya, ini sudah terpenuhi semua di atas 0,25. Lanjut lagi, kemudian kita adalah ke uji reliability lagi. Analyze, scale, kemudian reliability analysis ya. Keluarkan lagi, ya. Ini dikeluarkan lagi. Sekarang kita pilih yang PP1 ini, ya. Sampai PP6. Ini ya. Oke lagi, lihat alpha crombatnya. Ya, ini sudah ya sama ya, ini sudah di atas 0,5. Letaknya antara 0,5 sampai 0,7.
Berarti ya, ini dalam uh, kasus moderat, ya. Maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini sudah memenuhi kriteria validity-nya. Ya. Lanjut lagi sekarang untuk analyze, ya, correlate, bivariate. Untuk sekarang ini kita keluarkan lagi, ya. Kita akan lihat untuk variabel yang terakhir. Itemnya ke M1 sampai ini ya 8 tadi masuk semua sini ya. Oke, kita oke di sini. Ya. Kita lihat di sini hampir semua memenuhi kriteria. Ya. Ini semua kriteria ya. Baik untuk alfa 1 sampai alfanya 5%. Nah, sekarang kita tinggal terakhir adalah uji reliability-nya untuk kinerja manajerial. Analyze, scale, reliability analysis. Ini kita keluarkan lagi. Ini. Ya. Oke, sekarang kita pilih yang ini. Kita pilih dulu. Satu lagi ini. Oke ya, ini sudah memenuhi juga. Dia hampir mendekati 0,7. Letaknya antara 0,5 sampai 0,7. Ya, berarti sudah memenuhi kriteria. Karena semua kita uji untuk validity-nya dan dia sudah memenuhi syarat, maka kita bisa melakukan sebuah regresi. Jadi ingat tadi ada dua persamaannya. Jadi kalau dilihat tadi di sini ada dua persamaan. Ini ya, cuma 1, 2. Oke, selanjutnya adalah data ini sudah memenuhi kriteria ya tadi ya. Ini saya ulangi lagi. Kita lihat di sini ya. Data ini semua sudah memenuhi kriteria. Ini kalau saya tarik ini sudah memenuhi kriteria ini. Ya, sudah memenuhi kriteria. Ini ya. Jika nilai alfa 0,5 sampai 0,7 yang ini, artinya reliabilitasnya moderat. Ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang cukup kuat. Ini ya. Bisa digunakan tadi. Ini untuk yang keadilan prosedural. Partisipasi anggaran juga sama, semua kriteria untuk validity dan reliability-nya sudah terpenuhi. Ini juga sama, bisa manajerial sudah kita inikan ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan sebuah regresi. Yang pertama dulu, nanti kita cek ya. Oke, gimana kita melakukan sebuah regresi yang pertama? Maka kita lakukan analyze, kemudian kita pilih regression, ya. Nah, sekarang kita pilih dulu. Tadi PP dipengaruhi oleh KP, sehingga di sini kita klik PP dulu. Ini masuk ke sini, ya. KP ke sini, karena KP adalah variabel bebasnya, sedangkan PP adalah variabel terikatnya ke sini. Oke ya, statistiknya kita cek sini, kita butuh collinearity diagnostik karena nanti kalau kita menguji multicollinearity. Karena datanya data primer, maka nggak perlu kita uji autokorelasinya, sehingga kita nggak usah ngeklik, ini nggak usah diklik ya. Continue lagi, ini ya, kita continue. Sekarang kita pilih save. Ini kita pilih saja di sini adalah unstandardized ini untuk nanti kita nguji heteroskedasticity. Ya, kita pilih continue. Kita klik dengan OK. Ya, sekarang kita pilih OK di sini. Nah, sekarang kita lihat inilah hasil outputnya untuk regresi ini ya. Outputnya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat demand farmer adalah PP. Ya. Penganggaran partisipatif ya. Ya, ini kemudian prediktornya adalah KP ya. Nah, ini kita lihat di sini adalah R-square adalah 0,23. Ya. F-nya adalah 8,37, signifikan di alfa sama dengan 0,01. Di sini kita bisa melihat hampir seluruh variabel atau variabel KP mempengaruhi PP. Kenapa? Karena T hitungnya itu signifikan pada alfa 0,01. Ini ya. Nah, ini dia adalah karena hanya satu variabel bebas, berarti nggak usah diuji multikolonialitas. Ya. Nah, ini sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Ya. Nah, sekarang tinggal kita uji bagaimana dengan kondisi heteronya sama satu lagi adalah
uji normalitinya. Sekarang kita uji, karena tadi kita sudah mengeluarkan ini ya. Ini sudah kita keluarkan tadi. Ya. Ini kita sudah mengeluarkan data ini. Res ini. Nah, res ini bisa kita jadikan sebagai untuk menguji normality. Dengan cara apa? Analyze. Descriptive statistik, kita pilih explore. Ya. Kita masukkan di sini adalah yang unstandardized residual ini. Ya. Nah, kita oke saja ini. Lihatlah di sini, kita lihat ini ya. Mohon maaf, ini kita ulangi lagi. Analyze, descriptive statistik, kemudian di sini ada explore. Maka kita pilih di sini adalah yang statistik ini. Kita pilih yang plot ini, ya. Normality plot with test. Continue, ini oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, kita bisa gunakan ini. Ya. Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk di sini adalah signifikannya di atas 0,05. Ini adalah 20%, ini 49%. Artinya tidak ada multikolonialitas dalam data ini. Ya, sudah terpenuhi. Nah, bagaimana menguji selanjutnya adalah menguji heteroskedasticity. Ya, hetero sekarang bisa kita uji dengan cara kita buat ini dulu. Transform compute variable, kita pilih dulu, kita bisa menggunakan ABS, bisa menggunakan juga di sini adalah log residual kuadrat. Kita coba dulu menggunakan ABS ya, ABS absolute ini. ABS ya. Ini kita bisa gunakan BS. Ini kemudian kita pilih res 1 tadi. Resnya 1 ya. 1. Sama dengan kita cari klik ini ABS. Oh, ini ABS. Kita pilih sekarang adalah ini. Oke. Kita oke ya. Nah, sekarang kita bisa lihat inilah yang kemudian kita lihat. Tadi kita baru buat transform ya. Nah, sekarang kita akan regresi dengan cara ini. Analyze. Kemudian kita punya regresi linear. Nah, sekarang yang ini kita ganti. Kita ganti saja dengan cara ini. Ini ya. Masukkan ke sini. Kita enter. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini F-nya tidak signifikan. Ya, ingat F-nya tidak signifikan. Dan seluruh T-nya juga nggak signifikan. Berarti variabel bebas KP tidak bisa mempengaruhi absolut residual. Artinya KP mau dinaikkan, diturunkan, tidak pernah mempengaruhi yang namanya residual. Berarti residualnya selalu konstan. Ya. Sudah kriteria dari multicolnya sudah lolos, kemudian hetero sudah lolos. Ya. Bagaimana sekarang kemudian untuk persamaan yang kedua? Kita lakukan lagi dengan cara di sini adalah analyze, kemudian regression linear. Nah, sekarang kita masukkan lagi, ini saya keluarkan. Kemudian PP tak masukkan. Ini ya. Kemudian di sini kita klik di sini adalah ini. KM itu ini. Ya. Jadi kita akan buat persamaan seperti ini. Ya. Seperti ini. KP dan PP ya. Kita buat tadi ini sudah ketemu di sini. KP dan PP ya. Ini kemudian karena kita mau nguji tadi, ini harus diambil yang save ini. Oh, ini sudah oke ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan tadi ini sudah pakai ini aja. Nah, lihatlah hasil regresi di sini untuk model yang kedua. R-nya adalah 0,479 ya. Kemudian F-nya 12,416. Nah, kemudian di sini yang terjadi adalah seluruh variabelnya signifikan. KP
dan PP ya, dia berpengaruh. Ya. Jadi 0,09 dan 0,32. Ya. Kemudian multicolnya dia lolos. Karena ini jauh dari 10, ini jauh dari angka 1. Nah, kemudian kita uji lagi untuk normalitasnya dan heteroskedasitasnya. Oke, kita pilih tadi ini. Ya. Analyze, kemudian kita pilih regression, linear. Ya. Sekarang kita keluarkan ini. Kita keluarkan tadi, kita akan uji normalitinya dulu aja. Kita normalitinya adalah analyze, descriptive statistik, explore ini ya. Nah, sekarang kita masukkan tadi adalah standar des yang terakhir ini. Oke ya. Nah, ini keluar dulu. Kita pakai yang terakhir ini. Oke, ini kita uji dulu. Plotnya sudah. Kemudian ini sudah. Pastanya sudah belum. Nah, kita ini aja. Nanti kita gunakan tadi, kita analyze. Kemudian kita gunakan depth statistik, explore. Kemudian kita pilih, ini sudah ya, ini adalah standar des yang ini. Betul nggak sama dengan di sini, kita pilih yang ini. Oke. Ya, kita explore-nya di sini. Nah, kita lihat di sini adalah untuk Kolmogorov-Smirnov itu signifikannya sudah di atas 0,05. Ya, berarti model adalah berdistribusi normal. Ya, datanya ya. Saviro juga sama 13%, artinya di atas 0,10. Ya. Berarti sudah lolos untuk model itu adalah lolos dari normalitinya. Nah, yang terakhir kita adalah menguji heteroskedastisitasnya. Gimana caranya? Sama. Transform. Kemudian kita pilih compute variable. Ya. Ini sekarang kita cari dengan ABS. Ini berapa? Residualnya 1, 2, 3. Oh, 3. Ini ya. Ini juga sama 3. 3. Ya. Kemudian kita klik OK di sini. Ya. Jadi ini ya. Ini sudah tadi ya. Ini juga sudah lolos ya. Ini terakhir tadi kita ini tadi mau transfer ya. Kemudian variabel tadi ini ya. Ini ABS 3, ini 3, ini sudah oke. Nah, sekarang kita regress. Terus tadi sudah oke, sekarang adalah kita analyze, regression, linear. Maka yang ini Anda ganti dengan ini yang terakhir. Ini ya. Oke, di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ya. Jadi kalau hanya dilihat dari T-nya, ada T nggak, ada signifikan 1. Tapi keseluruhan tidak signifikan. Kalau hampir semua ya, karena konstannya nggak signifikan, KB nggak signifikan. Tetapi secara keseluruhan dengan F hitung, maka tidak signifikan. Berarti dapat disimpulkan di sini adalah absolut residual tetap, tidak berubah. Berarti apa? Model sudah heteroskedasity, ya. Sudah memenuhi kriteria. Nah, karena sudah memenuhi kriteria, maka kita bisa nyusun seperti ini, ya. Tadi ini kita sudah, ini persamanya tadi ini, ya. Nanti bisa lihat jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi ini ya untuk materi ini ya, bisa di-download ya. Ini kita lihat yang saya merah-merah ini yang perlu diantisipasi atau perlu dibaca ya. Sekarang kita lihat tadi ini adalah kita punya persamaan satunya ini ya, persamaan duanya ini ya. Dengan kita baca tadi ini hitungnya, kemudian ini ya, tapi kesimpulannya adalah modelnya sudah memenuhi kriteria ya, normality, heterosisitas dan non heterosisitas dan non autokorelasi. Ini ya. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa menyimpulkan seperti ini. Ya. Nah, karena kita kemudian penganggaran adalah sebagai variabel intervening ya,
Jadi disisipkan antara keadilan prosedural dengan kinerja manajerial, maka kita dapatkan persamaan ini. Ya. Jadi kalau PP ini diberikan keadilan prosedural, maka ketemu koefisien adalah 0,48. Kalau anggaran partisipasi langsung ke kerja manajerial ketemu koefisien 0,36. Kemudian keadilan prosedural ke kerja manajerial secara langsung adalah 0,45. Ini ya. Nah, bagaimana keadilan prosedural ke kinerja manajerial tetapi melalui cara tidak langsung? Maka kita bisa mengalihkan ini dikalikan ini. 0,48 kalikan 0,36. Berarti ini adalah 0,17 ya. Tadi secara langsung adalah 0,45, tapi melalui penggunaan partisipasi dia menjadi menurun 0,17130. Nah, di sini artinya adalah keadilan prosedural memiliki pengaruh pengaruh tidak langsung yang lebih terhadap kinerja manajerialnya dengan melalui penganggaran partisipasi dibanding pengaruh langsungnya. Nah, ini yang kemudian kita bisa menyimpulkan dari analisis adalah kebijakan penganggaran partisipasi menjadi variabel intervening yang memperlemah keadilan prosedural dengan kinerja manajerial. Nah, mungkin ini yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.